Hai, apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Oke, kali ini saya akan membacakan buku karya Firsa Besari yang berjudul Garis Waktu. Sebuah perjalanan menghapus luka, episode 2. Oke. Perjumpaan yang sederhana. April tahun pertama. Kota ini sedang dilanda gerimis, tatkala jalan hidupku ditakdirkan untuk berubah selamanya. Adalah matamu yang pertama kali berbicara, menembus pertahananku secara membabi buta. Kau diamkan tanganmu di dalam jabatanku selama beberapa detik. Aku idamkan tanganku di dalam genggamanmu untuk selamanya. Segala keteraturan yang kubangun selama ini runtuh dalam sekejap. Padahal perjumpaan kita begitu sederhana. Tidak sedramatis kisah-kisah yang didongengkan para pujangga. Meski begitu, bagiku kau istimewa, melebihi apa yang mampu digambarkan susastra. Bahkan, aku yakin kau bukan manusia biasa. Mungkin kau adalah malaikat yang sedang menyamar, diturunkan bersama lusinan bom atom yang meledakkan dimensiku. Dan aku hanya bisa pasrah membiarkan perkenalan kita dimulai. Hei, jangan dulu pergi. Aku tidak ingin pulang ke rumahmu lalu berlama-lama menatapmu membeku di layar ponsel. Kau terlalu indah untuk kubiarkan berkeliaran di lini masa. Sudah, duduk saja di sebelahku hingga di penghujung zaman bila perlu. Aku tak akan keberatan. Jangan tanya kenapa, logika telah mati. Ajukan saja pertanyaan mulu itu pada jantungku yang berdebar saat tenggelam dalam senyumanmu. Meski ku tahu senyumanmu untuk saat ini hanya basa-basi normatif. Tumbuh harapan dalam hatiku, harap kelak dapat kutemui senyumanmu yang sesungguhnya. Dan jika tidak berlebihan, akulah orang yang membuatmu tersenyum. Kau pun pamit undur, menyisakan wangi yang pekat mewarnai udara. Tanpa mau bertanggung jawab, kau tinggalkan aku termabuk sendirian. Jika kasmaran adalah narkotik, maka kau adalah bandarnya. Dan aku bagaikan pecandu yang rela menggadaikan jiwa demi menatap matamu sekali lagi. Jika kita berjodoh, walaupun hari ini dan di tempat ini tidak bertemu, kita pasti akan tetap dipertemukan dengan cara yang lain. Sakit perpisahan yang mengandung rindu. Tapi yakinlah, kalau kita memang berjodoh, walaupun tidak hari ini dipertemukan, walaupun tidak di tempat ini kita dipertemukan, yakinlah, suatu saat pasti akan dipertemukan di tempat yang lain, di waktu yang lain. Sesuatu yang tumbuh diam-diam. Mei tahun pertama. Setelah perkenalan kita kala itu, aku berharap segalanya akan kembali normal. Kau kembali ke langit, tempat semestinya bintang berada.
Dan aku kembali ke bumi, tenggelam dalam rutinitas. Hidupku selama ini sudah teramat tenang, dan aku tidak ingin secuil dengan perkenalan denganmu menjadi efek kupu-kupu yang merusak banyak rencanaku di masa depan. Percayalah, aku sudah pernah bergumul dengan asmara, dan patah hati yang ditimbulkannya tidak berdampak baik. Aku tidak membutuhkan drama untuk saat ini. Namun, nahasnya, sebuah "Hai, apa kabar?" darimu kembali membuyarkan fokusku. Mati-matian aku berkata pada cermin bahwa perasaan untukmu hanyalah euforia sesaat yang akan hilang dalam hitungan hari. Semudah itu kau kembali menyeretku menjadi budakmu. Dan bayangan di cermin tertawa mengejekku. Makan itu cinta, katanya puas. Cinta selalu bersemi di tempat, waktu, dan situasi yang tidak terduga. Ia laksana mentari di tengah temaram, hijau di antara gersang. Cinta tidak pernah datang tiba-tiba. Ia akan mengendap menyusup ke dalam urat nadimu, meledakkan jantungmu, lalu meninggalkanmu terbakar habis bersama bayang-bayangnya. Dan aku hanya mampu menjadi korban dari kerinduan yang mencekik, yang tersenyum dengan pipih merah merona tatkala kau menyapaku. Bak anak kecil menemukan mainan yang paling dia idamkan. Mimpikanmu terasa menyenangkan, meski kau hanya dapat kupandangi dari luar etalase. Kau terlalu mahal untuk kutebus. Atau apakah perlu aku menjadi penjahat saja, yang mencurimu hanya karena aku tak rela orang lain menikmati keindahanmu? Kutampar pipiku sendiri. Bukan, aku bukan anak kecil dan kau bukan mainan. Hatimu bukan untuk kucuri, melainkan untuk kuminta baik-baik. Sebuah "Hai, apa kabar?" mampu membuat seseorang gagal move on. Aku mulai intens berbincang denganmu. Setelah "Hai, apa kabar?" ada "Jangan lupa makan" dan "Selamat tidur." Dan di setiap obrolan kita, aku selalu berusaha mati-matian untuk terfokus pada kata-katamu. Sulit bagiku mendengarkanmu jika parasmu mendistraksiku lagi dan lagi. Kali ini aku tidak bisa mengelak. Aku yakin bahwa hatiku sudah ada di genggamanmu, menjadi hak milik untuk kau rawat, atau mungkin kau hancurkan. Namun tak perlu aku berpikir terlalu jauh. Sekarang yang terpenting adalah mengatur siasat agar posisi kita berimbang. Aku pun harus bisa menggenggam hatimu, karena entah kau sejauh langit atau sedekat langit-langit. Bagiku kau bintang yang aku puja setengah mati. Jatuh cinta tidak mengenal tipe. Kau tak akan peduli fisik dan isi kepalanya. Yang kau tahu hanyalah jantungmu berdebar kencang bila berada di dekatnya. Siapa yang pernah merasakan hal seperti ini? Sudah tenang, sudah fokus, sudah nyaman dengan kegiatan setelah tidak bertemu dengannya lagi. Tiba-tiba dia muncul lagi, menanyakan, "Hai, apa kabar? Gimana kabarmu?" Akhirnya
fokus kita terbuyar lagi hanya dengan kata-kata "Hai, apa kabar?" Ya begitulah cinta yang selalu datang secara tiba-tiba. Yang kau tahu hanyalah jantungmu berdebar kencang bila berada di dekatnya. Oke, kita lanjut lagi. Untukmu yang berjubah api. Mei tahun pertama. Untukmu yang berjubah api, hangatmu mencairkan hati yang membeku. Hati yang sempat kudinginkan karena luka di masa lalu. Apa kau tahu? Meratapi puing di antara runtuhan kisah lama tanpa mengikuti ritme dunia adalah ilusi yang menenangkan. Jadi, tak usah mengharapkan menitipkan sesuatu yang belum tentu bisa kau jaga. Meski mungkin pengharapan darimu hanyalah pengharapan dariku semata. Jangan memikat jika kau tak berniat mengikat. Kau imigran gelap yang menjelajah khayalku tanpa permisi. Lalu singgah di ujung mimpi, mantra apa yang kau taburkan hingga aku menggilaimu seperti ini? Senjata apa yang kau pakai hingga tamengku tak sekuat dulu? Haruskah aku menyerah di hadapanmu? Atau perlu aku berpura-pura tangguh? Apa mesti kau kuusir? Atau kubiarkan saja kau menetap? Jika ingin menetap, jangan menetap sebagai tanda tanya, tapi sebagai titik pengembaraan. Kau jernih di antara buram, nyatanya di antara nanar. Biar ku rengkuh dirimu beberapa milimeter ke dekat jantungku, agar detaknya seirama dengan jantungmu. Karena aku ingin hatiku dan hatimu berkonspirasi, berkonsorsium, berkongsi, berkompilasi, berkomplot, hingga pada akhirnya berkolaborasi. Karena aku yang egois ini hanya ingin kau menjadi milikku seorang. Untukmu yang berjubah api, kuharap hangatmu tak akan padam, karena aku tahu aku pun tidak. Perasaan laksana hujan tak pernah datang dengan maksud yang jahat. Keadaan dan waktulah yang membuat kita membenci kedatangannya. Oke, itu ya. Semoga buku Garis Waktu Sebuah Perjalanan Menghapus Luka ini memberikan motivasi, memberikan hiburan terhadap teman-teman. Thank you yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, mohon maaf. Wassalamualaikum.